Baik Bapak Ibu, politisi itu mempersiapkan next periode. Tetapi orang tua yang baik itu mempersiapkan next generation. Nah, mari kita pelajari tema yang satu minggu ini diajarkan kepada jemaat. Dan saya ingin bagikan ini buat Bapak Ibu. Melayani dengan adil sejak matahari terbit sampai matahari terbenam. Itu yang disebut start with God dan akibatnya happy ending. Mari kita perhatikan Amsal 13 ayat 22a. Orang baik meninggalkan warisan buat anak cucunya. Jadi, mesti ada identifikasi warisan yang baik itu sifatnya kekal. Ada juga warisan baik yang sifatnya tidak kekal. Tetapi ciri orang yang baik itu mesti mewariskan sesuatu yang baik dan kekal. Nah, mari kita pelajari warisan-warisan menurut dunia. Dan kita harus jujur bahwa kita juga sering ada di wilayah ini. Ada lahan sawah ladang yang subur, ada gedung atau rumah, ada pendidikan buat masa depan anak-anak, ada sejumlah deposito di bank, ada fasilitas pendidikan termasuk perpustakaan. Ini saya punya buku-buku teologi itu banyak sekali. Kalau dihitung-hitung bisa ribuan. Tetapi dua putra saya tidak ada yang jadi pendeta. Sehingga saya mulai memikirkan lembaga pendidikan teologi mana yang mau saya wariskan buku-buku ini. Ternyata saya mendengar keponakan saya, anak keempat dari adik kandung saya, sekarang sudah semester 7 di Fakultas Teologi. Dan sebelah kanan ini bukan taman, tapi ini taman abadi. Orang juga wariskan tanah-tanah kuburan keluarga. Cuma yang saya ini agak keren. Apakah warisan-warisan semacam ini baik? Oh, baik. Amat baik. Tetapi sekali lagi, dia tidak kekal. Kalau kita perhatikan peristiwa Raja Daud, dalam 1 Samuel 16 ayat 1-13, dan 2 Samuel 23 ayat 1-5, kita akan terkagum-kagum, terkaget-kaget
dengan pria yang satu ini. Siapakah Daud? Dia anak bungsu dari 8 bersaudara. Anak Isai. Pekerjaannya ialah menjaga kawanan domba milik ayahnya. Mengapa? Karena dalam masyarakat Yahudi, yang boleh masuk medan perang itu anak-anak yang besar. Anak kecil, bungsu pula, itu di rumah atau menggembalakan kambing domba. Dan itu pekerjaan yang dianggap pekerjaan hina. Ingat, para gembala di Padang Efrata dianggap sebagai orang-orang yang hina. Ketika pengangkatan raja, dia tidak diikut sertakan. Sangat logis, karena bagi orang Israel, raja itu memimpin perang. Dan tidak mungkin anak kecil seperti Daud itu memimpin perang. Itulah logika manusia. Itulah standar-standar manusia. Ketika ada kebutuhan makanan, bapaknya suruh dia mengantar makanan ke medan perang buat abang-abangnya. Jadi seksi konsumsi. Ketika dia bertanya kepada abangnya, siapakah musuh yang sedang menghadang kita? Sebenarnya abangnya gampang sekali jawabnya. Itu Goliat, Dek. Dia yang lawan kita. Gampang kan? Sederhana sekali jawabannya. Tetapi abangnya justru berkata, kamu anak kecil nggak tahu apa-apa, sana urus 2-3 ekor kambing domba. Jadi itu apa? Itu pelecehan. Tidak dianggap. Kita tahu menurut Stanley Jones, manusia itu punya 3 kebutuhan dasar dalam jiwanya. Sense of belonging, rasa memiliki, rasa dicintai. Sense of worthiness, rasa dihargai dan berharga. Dan sense of competence, rasa dilayakan dan mampu. Dan itu Daud mengalami. Dia dilecehkan oleh Raja Saul ketika dia sedang ingin menghadapi Goliat. Saul kasih helm perisai yang tidak mungkin pas karena Saul itu menurut Alkitab badannya besar dan lebih tinggi dari semua orang Israel. Sementara Daud itu anak kecil. Saya sering bercanda itu kan sama dengan memakaikan helm kepada ikan teri. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, lihat peristiwa ketidakadilan itu terjadi. Lihat peristiwa yang sedang dihadapi oleh pria yang satu ini. Nah, mari kita juga lakukan evaluasi pada diri kita dan keluarga kita. Ini penting saya sampaikan, karena semua perbuatan ketidakadilan justru terjadi di rumah, di dalam keluarga, bahkan di istana raja yang dianggap mulia. Di rumah itu kan tempat di mana orang mengalami kasih sayang. Di rumah itu kan tempat orang mengalami keberhargaan. Di rumah itu kan tempat orang mengalami hubungan persaudaraan yang intim. Di rumah itu kan ada ruang-ruang rahasia yang tidak bisa diketahui orang lain. Bahkan Saul sendiri memancing Daud untuk mengambil putrinya sebagai cara untuk bisa membunuh dia. Jadi Bapak, Ibu-ibu, kita sering bicara ketidakadilan di negara, di masyarakat, di bangsa. Dan mari kita periksa
di Alkitab mengingatkan kita bahwa justru ketidakadilan dimulai di rumah, di keluarga. Mengapa? Karena seringkali warisan-warisan menjadi sumber konflik. Bukankah banyak saudara saling menyangkal karena warisan? Bukankah pengadilan-pengadilan dunia ikut memutuskan sesuatu bagi keluarga karena konflik atas warisan? Bahkan gereja juga menghadapi orang-orang yang tidak mau menyerahkan hak milik gereja. Itu semua kita alami setiap hari. Nah, mari kita jujur untuk memeriksanya ketika kita bicara tentang ketidakadilan. Tidak hanya di rumah, tapi di istana raja itu, Daud memainkan harpa, musik yang dimainkan untuk kesembuhan Raja Saul, tetapi Saul tetap berusaha untuk membunuhnya. Jadi ketidakadilan itu terjadi di rumah, di dalam pelayanan rohani, di dalam pengambilan keputusan publik, bahkan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Kita juga mungkin sering menghadapi itu, anak yang besarkan dia laki, yang kecilkan perempuan. Jadi yang laki yang besar ini lebih utama. Atau kalaupun anak laki tapi kan dia anak bungsu, sekalipun dia anak bungsu kan laki. Jadi yang perempuan menyerah. Yang cakap dan pintar di ITB, di UI, di Gajah Mada, sedangkan yang kurang-kurang ini udahlah masuk teologi aja. Itu cara-cara pandang kita. Di kampung saya masih berlaku, anak yang besar pergi sekolah, anak yang kecil jaga dusun, jaga orang tua. Ketidakadilan manusia itu terjadi karena bagi saya pribadi ada 4 hal. Karena mindset kita, pola pikir kita. Karena budaya-budaya yang terpelihara bertahun-tahun bahkan berabad-abad. Tadi Ibu Grace beri kesaksian, ibunya seorang pendoa syafat yang hebat, tetapi masih menghormati budaya bicara di kuburan. Itu kan budaya yang diwariskan. Seolah-olah menghormati orang tua. Itu kita doakan semua proses semacam itu. 3 juga ada alasan arogansi, kesombongan, merasa bersaing dengan masyarakat sekitar. Dan yang keempat itu ego. Saya ingat anak kami nomor 1 Yanson, dia beda 7 tahun dengan adiknya Kevin. Waktu kami tinggal di Taman Modern, ya Yanson itu biasanya dibeli mainan yang apa adanya. Box buat dia itu bekas dari punya kakak di Bekasi. Setelah 7 tahun, Kevin lahir, kami beli kursi atau box dorong itu yang agak canggih lah. Dan itu setiap malam Kevin itu dicubit oleh abangnya, oleh Yanson. Dan Kevin itu sering nangis. Tiba-tiba nangis. Begitu dicek siana, pahanya udah merah. Lalu kami malam-malam kumpul, saya ajak Yanson untuk tanya dia. Umur 7 tahun. Kak, kenapa coba suka cubit Dede? Kasihan kan Dede masih kecil. Dia kan nggak ngerti apa-apa. Lalu Yanson bilang, papi itu nggak adil. Dulu kakak masih kecil nggak beli box yang bagus, pakai bekas.
sekarang kau beli yang bagus buat Dede. Nah, di situ lalu saya terangkan, itu kereta bayi namanya waktu itu ya. Lalu saya terangkan ke dia, dulu papi belum punya uang 7 tahun lalu. Mami belum punya uang, makanya kita pakai box kereta bayi bekas dari punya tante di Bekasi. Sekarang kan sudah ada uang, boleh dong beli. Bagaimana kalau kakak coba dorong kereta bawa Dede untuk main di rumah. Lalu dia minta maaf kepada adiknya, walaupun adiknya belum mengerti. Di situ juga muncul ketidakadilan itu bisa terjadi kan karena cara pandang. Karena merasa hak-haknya tidak dipenuhi. Nah, Bapak Ibu-Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sumber keadilan Allah sebenarnya adalah Allah sendiri yang disebut kasih. Allah itu kasih. Manusia bisa jatuhkan, tetapi Allah tinggikan. Dan kita periksa Alkitab, Allah memilih orang-orang yang dianggap sepele oleh dunia. Coba kita periksa. Musa itu seorang yang gagap, tidak pandai bicara. Tapi Tuhan pakai dia menjadi negosiator utama untuk mengeluarkan Israel dari Mesir. Bukankah ini pekerjaan yang sia-sia menurut dunia? Tidak memenuhi kualifikasi negosiator. Seorang Sarah yang mandul, justru Tuhan janjikan keturunan sebanyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Ini apa-apaan kalau pakai logika manusiawi kita. Logika kita berbeda dengan logikanya Tuhan. Gideon, orang Ambon bilang laki-laki reu-reu. Reu-reu itu apa ya? Ya enggak kuat lah. Apa istilah reu-reu? Saya cari-cari bahasa Indonesianya ketemunya reu-reu. Tapi justru menjadi pahlawan perang mengalahkan orang Midian. Dan Yesus sendiri mengutus murid-murid yang tidak berpendidikan tinggi untuk mengubah dunia. Jadi kita berkaca pada semua peristiwa ini. Memberi petunjuk buat kita bahwa standar manusia itu berbeda dengan standar Allah. Dan karena itu sering sekali terjadi di gereja. Orang lansia, orang yang udah lanjut usia, menjadi sumber belas kasihan gereja. Bapak Ibu yang sudah pernah ke Amerika atau Eropa pasti tahu. Ya, di Amerika orang yang udah 70-80 tahun nyetir mobil sendiri. Bannya kempes, ganti sendiri. Semuanya serba mandiri. Kita karena dimanjakan dengan kebiasaan-kebiasaan kita, karena kita menjadi orang-orang yang tidak kuat. Bahkan sekarang ada orang-orang di kampung saya yang memilih punya anak perempuan daripada anak laki. Katanya kalau anak laki kawin dengan perempuan lain nggak urus orang tua lagi. Tapi kalau anak perempuan sekalipun sudah menikah orang lain, toh dia masih urus orang tua. Jadi ini paradigma yang tidak bersumber pada kebenaran. Karena itu sekali lagi saya mengingatkan bahwa sumber keadilan Allah adalah diri Allah sendiri. Nah,
kalau begitu mari kita periksa apa warisan Daud. Orang baik mewariskan sesuatu yang baik bagi anak cucu. Dia wariskan roh takut akan Allah. Seorang pria yang punya triple anointing. 3 urapan sekaligus. Kalau Elisa itu double anointing. Ganda, ini 3 kali lipat. Daud diurapi sebagai raja untuk memimpin bangsa itu. Dia diurapi sebagai imam untuk mempersembahkan korban. Dan salah satu persembahan yang dahsyat ialah menciptakan mazmur-mazmur yang sangat memberkati bangsa-bangsa sampai hari ini. 150 pasal di kitab Mazmur, sebagian besar itu adalah ungkapan hubungan, pengagungan dari seorang Daud. Dan yang ketiga, dia diurapi sebagai imam untuk memberitakan jalan-jalan kebenaran Allah. Sebagian Mazmur tidak hanya memuji membesarkan Allah, tapi menunjukkan perintah-perintah Tuhan yang betapa hebat dan dahsyat. Kenapa? Karena standar yang dia gunakan, keadilan Allah berdasarkan kebenaran dan kasih. Apa dampaknya bersinar seperti fajar di waktu pagi? Baik para pelaut, petani, tukang ojek, ibu-ibu rumah tangga yang kita tunggukan fajar menyingsing di waktu pagi. Kenapa? Karena fajar itu melenyapkan kegelapan, memberi pengharapan yang baru, menghangatkan tubuh, apalagi dalam situasi pandemi, supaya imun kita membaik harus ada vitamin D, dan sumbernya kan panas matahari di waktu pagi. Tetapi juga memberi rumput muda berkilauan. Jadi saya punya harapan ialah kita orang lansia ini memberi pengharapan, tapi juga memastikan anak-anak muda kita, generasi muda kita berkilauan di bidang mereka. Karena ada fajar itu. Dan yang kelima, warisan kekal. Perjanjian kekal pada ayat 5. Dia menunjuk keluarganya. Orang Ambon bilang, dia tidak reken ketidakadilan manusia. Tidak hitung ketidakadilan manusia. Tetapi dia pandang keadilan Allah. Kita masing-masing punya pengalaman menghadapi ketidakadilan manusia. Saya tidak mau bersaksi karena terlalu banyak. Tapi saya bisa mengerti bagaimana kita mengalami keadilan Allah itu. Pertanyaannya ialah perjanjian kekal itu apa? Yang pertama, Raja Daud menjadi nenek moyang keturunan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Yesus disebut anak Daud. Wow, hebat sekali. Yang ketiga, Yesus Kristus adalah titik sentral dan puncak keadilan dan kasih Allah. Ingat, Daud pernah jatuh dalam dosa. Apakah Tuhan kompromi dengan dosa? Tidak. Tuhan menghukum dosa. Itulah keadilan Allah. Tapi kasih Allah, Tuhan mengasihi orang berdosa. Saya ulangi, Tuhan membenci dosa dan menghukum dosa. Tapi Tuhan mengasihi orang berdosa. Dan untuk mewujudkan
kasih dan keadilan Allah itu. Perjumpaannya terjadi di atas kayu salib. Allah menghukum dosa yang ditanggungkan ke tubuh anaknya Yesus Kristus. Tapi dia mengasihi orang berdosa. Dia mengampuni dan menerima mereka apa adanya. Itulah keadilan Allah, bukan? Dan itu tidak kita temukan di kepercayaan manapun. Tidak kita temukan di nabi siapapun, pemimpin siapapun. Alkitab bilang tidak ada nama lain di kolong langit ini kecuali nama Yesus. Diangkat tinggi. Yesus diangkat tinggi. Dan bahkan Yesus sendiri bilang, kalau kamu percaya kepada aku juga akan angkat kamu lebih tinggi. Jangan mengharap pengangkatan manusia. Karena ada agenda-agenda yang tidak terlihat. Tapi mengharapkan dari Tuhan. Pesan profetik bagi lansia. Senja itu tak selamanya kelabu. Kalau lihat di gambar awal, orang tua di atas, warisan anak-anak di bawah. Sekarang anak-anak di atas, orang tua di bawah. Orang Ambon bilang, anak-anak di Ambon bilang, sutua itu yang pasti. Karena itu pesan profetik saya bagi lansia, mari kita lakukan PCR. Apakah ada progres dari masa muda? Punya keluarga, punya anak-anak, sekarang punya mantu dan cucu. Adakah progresnya? Atau masih seperti yang dulu? Kalau kita masih muda mungkin ribut dengan orang tua. Setelah kita dewasa, menikah, punya anak, punya mantu, punya cucu sekarang, apakah masih? Spirit kita masih seperti yang dulu atau sudah ada kemajuan yang berarti? Yang kedua, intim dengan Allah sama dengan mengalami truth encounter, berjumpa dengan kebenaran. Love encounter, berjumpa dengan kasih. Power encounter, berjumpa dengan kuasa. Itulah hakikat. Dalam Mazmur 25 ayat 14, firman Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Yang ketiga, wariskanlah segala sesuatu yang baik. Tapi ingat, tidak semua kekal. Maka wariskanlah value yang kekal. Kristus dan roh takut akan Allah. Kalau itu kita lakukan, Billy Graham bilang, masuk ke dalam pelataran yang tidak dapat dinikmati oleh siapapun. Hanya kita yang punya hubungan spesial. Jadi, rencanakanlah tahun-tahun emas, golden years. Anda mungkin akan mengalaminya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapak, terima kasih, hamba-Mu terbatas. Tapi refleksi ini menolong kami memiliki insight yang baru, inspirasi yang baru, untuk mempersiapkan tahun-tahun emas dan mewariskan nilai-nilai kerajaan Allah bagi anak cucu kami. Seperti Raja Daud mewariskan kekekalan buat keturunan. Terima kasih Bapak,
Segala kemuliaan buat Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.